Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Gajaditya, NIM 201921402409, nomor absen 41, kelas 3B3, Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pengangguran terhadap perekonomian Indonesia, pelajaran perekonomian Indonesia dan moneter. Saat ini pengangguran masih menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Indonesia karena nyatanya saat ini pengangguran masih menjadi masalah serius dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Pengangguran dapat diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Tingkatan pengangguran merupakan indikator yang biasa digunakan oleh pelaku pasar valuta asing untuk menganalisis sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara. Rendahnya tingkat pengangguran menunjukkan semakin sehatnya perekonomian negara, sedangkan tingginya tingkat pengangguran akan diterjemahkan sebagai kemunduran kesehatan perekonomian negara. Dengan demikian, pengaruh dari pengangguran terhadap perekonomian khususnya di Indonesia sangatlah tinggi, apalagi di masa COVID-19 ini yang banyak terkena PHK. Menurut data di tahun 2020, ada peningkatan signifikan. Diprediksi angka pengangguran itu meningkat 2,5 juta orang dari 188 juta menjadi 190,5 juta orang. Dan ditemukan angkatan 470 juta mewakili 13% dari tenaga kerja yang ada di dunia. Jadi, apa saja pengaruh pengangguran terhadap perekonomian di Indonesia dan bagaimana cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan pengertian pengangguran. Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Berikut ini beberapa pengaruh pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial. 1. Menurut pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat yang turun menyebabkan turunnya pemerintahan terhadap barang dan jasa. Komponen konsumsi dari gross domestic product juga turun. Ini artinya perekonomian negara turun. Menurunkan tingkat investasi modal. Investasi merupakan komponen dari gross domestic product. Investasi berkorelasi positif dengan GDP, sehingga pengangguran dapat menurunkan GDP. Itu artinya semakin banyak orang yang menganggur, maka GDP atau produk domestik bruto yang dihasilkan akan turun. 3. Menurunkan penerimaan pemerintahan. Penerimaan pajak merupakan bagian dari komponen gross domestic product, yaitu pengeluaran pemerintah. Jadi, semakin tinggi jumlah pengangguran, maka pajak dari masyarakat juga turun. Penerimaan pemerintah turun, sehingga pengeluaran pemerintah juga turun. Jika komponen pengeluaran pemerintah turun, maka GDP juga turun. Ini artinya perekonomian turun. 4. Menurunkan keterampilan masyarakat. Keadaan penganggur dapat menyebabkan para tenaga kerja kehilangan pengalaman atau penurunan keterampilan yang dimilikinya. Sehingga lama penganggur, maka semakin banyak kehilangan pengalaman dan keterampilannya. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu sebagai berikut. 1. Menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Terjadinya masalah pengangguran disebabkan karena tidak seimbangnya perbandingan antara lapangan pekerjaan dan tenaga kerja. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Selain itu, cara lain pemerintah untuk membuka kesempatan kerja yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk bekerja di luar negeri dengan melalui Departemen Tenaga Kerja ataupun melalui jasa tenaga kerja. 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu dengan cara latihan untuk mengembangkan profesionalisme tenaga kerja. Selain itu dengan mencoba latihan magang di tempat kerja, dan cara yang sangat ampuh untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat setempat dan juga menyesuaikan bakat yang dimiliki masyarakat dengan usaha baik itu melalui pendidikan formal, kursus ataupun lain-lain. 3. Mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan pada magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Selain itu, dengan cara mengadakan berbagai pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing para pencari kerja. Jadi, dari pembahasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa pengaruh dari banyaknya pengangguran sangatlah tinggi, khususnya terhadap perekonomian negara. Karena perekonomian negara dapat dilihat dari banyaknya pengangguran, di mana rendahnya tingkat pengangguran menunjukkan semakin sehatnya perekonomian negara. Sedangkan tingginya tingkat pengangguran akan diterjemahkan sebagai kemunduran kesehatan perekonomian negara. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.